Film diawali pada tahun 1995. Ada seorang wanita bernama Darmi yang melakukan perjanjian dengan sosok iblis, yang mana Darmi telah berjanji akan memberikan anak laki-laki kepada iblis tersebut. Karena Slur, anak laki-laki bisa menanam benihnya kepada seluruh wanita yang ada di bumi ini, sehingga kelak akan banyak keturunan iblis. Tetapi sayang anaknya terlahir berjenis kelamin perempuan. Hal itu membuat sang iblis murka. Kemudian bayi perempuan itu diculik oleh sang iblis. Dan film Janin Iblis Neraka dimulai. Film berpindah ke tahun 2023. Ada sepasang pasutri baru bernama Dika dan juga Ranti. Saat itu mereka berdua tengah mencari sebuah rumah hunian yang dapat dibeli dengan harga yang terjangkau. Pada sebuah brosur, Ranti pun menemukan iklan rumah luas dengan harga yang murah. Pada akhirnya mereka pun membeli rumah tersebut. Ranti sangat senang karena mimpinya mempunyai rumah besar dapat terwujud. Ranti pun mengundang keluarga besarnya untuk datang ke rumah barunya. Ketika itu para anak-anak riang bermain, kemudian mereka berlarian sampai naik ke lantai 2. Tetapi di sana mereka pun mengalami kejadian mistis. Suasana yang riang seketika berubah menjadi mencekam saat sosok hantu wanita muncul menampakkan diri. Hal itu membuat anak-anak tak betah berlama-lama di sana. Mereka pun menganggap rumah itu angker dan juga berhantu. Sementara itu, Dika dan Ranti tengah diselimuti rasa kebahagiaan karena menempati rumah barunya. Mereka pun menikmati malam berduaan sambil merencanakan langkah untuk masa depannya. Ranti pun berkata apabila ia sangat ingin mempunyai anak, ia mendambakan sepasang anak kembar. Tanpa mereka sadari, secara diam-diam, sosok iblis memantau mereka dari kejauhan. Enggak, aku mau gagal lihat kalau kamu pilih itu. Kemudian Ranti berniat akan membersihkan badan sebelum naik ke tempat tidur. Ketika tengah mandi, ia pun mendapatkan gangguan. Sayang. Dika. Setelah kejadian itu, agar sedikit lebih tenang, Dika mengajak Ranti untuk makan malam romantis. Tetapi Ranti masih ketakutan. Ia pun memilih untuk tidur duluan. Ketika tengah tidur, Ranti terus diteror oleh iblis tersebut. Si iblis menarik selimut Ranti berniat untuk menggaulinya. Tetapi saat itu Dika datang, membuat iblis tersebut seketika pergi. Itu jendela kenapa dibuka lagi? Aku nggak buka jendelanya, tadi kan aku langsung tidur. Kemudian Ranti mencoba untuk tidur kembali. Setelah memejamkan mata, seketika Ranti pindah ke alam lain. Di sana ia melihat banyak wanita hamil yang kehilangan bayinya. Ranti yang ketakutan berusaha membuka pintu kamar sambil berteriak meminta tolong. Pergi dari sini. Dia akan menanam benihnya. Seorang wanita misterius pun muncul. Dia memperingatkan Ranti untuk segera pergi dari rumah ini sebelum sang iblis menanamkan benih pada rahimnya. Seketika muncul asap hitam tebal keluar dari rahim wanita itu, lalu masuk ke dalam perut Ranti. Sontak perut Ranti seketika membesar, seperti orang hamil. Ranti sangat ketakutan. Tapi akhirnya ia pun terbangun dari mimpi buruknya itu. Pagi harinya, mereka berdua berangkat bekerja bersama. Tetapi seketika muncul perdebatan, yang mana Ranti memutuskan untuk berhenti bekerja agar lebih fokus dengan program kehamilannya. Saat mereka bertengkar hebat, terdapat seorang kucing melintas tepat di tengah jalan. Aku udah stop. Shit.
Mereka kemudian turun untuk memeriksa kondisi kucing yang melintas tadi. Namun anehnya, tak ada bangkai apapun di tengah jalan. Sesampainya di kantor, Ranti mengosongkan meja kerjanya sambil berpamitan kepada semua rekan-rekannya. Saat berbincang dengan teman dekatnya, Ranti melihat sosok kucing hitam yang melintas di jalan pagi tadi. Ranti pun segera mengikuti kemana kucing itu akan pergi. Kemudian, terdapat noda darah yang bercucuran di lantai. Tetapi anehnya, tidak ada bangkai hewan apapun di sana. Lalu Ranti mendapatkan pesan dari Dika yang mengabarkan jika ia tidak bisa menjemput karena harus menemui klien dari Singapura untuk membicarakan kerjasama perusahaan. Saat itu, seorang wanita cantik bernama Lucy dikenalkan kepada Dika. Dia adalah sekretaris pribadi yang akan menemani Dika menjalani rapat besarnya. Lucy pun dapat mengetahui jika Dika adalah pria beristri melalui sebuah foto di meja kerjanya. Sore harinya, karena tidak dijemput, akhirnya Ranti pulang naik taksi sendirian. Ia mengintip keluar jendela dan melihat sosok pria misterius yang berdiri menatapnya. Tak lama Dika mengirimkan pesan lagi jika ia akan rapat sampai larut malam. Ranti tak terlalu memperdulikan hal itu, lalu ia pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Kemudian, Ranti teringat dengan mimpinya kemarin malam yang membuatnya seketika tidak bisa fokus. Di kantor, Dika sukses memimpin rapat sehingga ia diberi kesempatan untuk menghandle klien dari negara Singapura dan juga Taiwan. Sementara itu, Ranti sendirian nonton sinetron. Ranti menelpon Dika agar segera pulang ke rumah. Televisi yang semula normal tiba-tiba mengalami error. Ranti berusaha memperbaiki TV tersebut. Namun, seketika kucing hitam muncul lagi. Ranti mencoba mengusirnya. Namun aneh, kucing itu seketika menghilang. Ternyata setelah rapat besar, Dika tidak langsung pulang ke rumah. Dia malah kembali bekerja di kantor cabangnya untuk memeriksa beberapa dokumen penting. Di sana, ia pun masih ditemani oleh Lucy, sekretaris cantiknya itu. Melihat ada kesempatan dalam kesempitan, Lucy mulai menggoda Dika. Padahal ia tahu Dika adalah pria beristri, tetapi jiwa pelakor sudah tertanam pada dirinya. Lucy mulai membuka jas dan memijat kepala Dika. Di waktu yang sama, Ranti yang sendirian di rumah terus mendapatkan gangguan mistis, di mana jendela kamarnya seketika diterpa angin kencang. Ia bergegas menutup jendela itu. Namun, sosok misterius sedang berdiri menatapnya di depan rumah. Tak berselang lama, tiba-tiba Dika muncul di belakang pintu dan ia langsung mengajak Ranti untuk bersenggama. Dika! Dika pelan-pelan dong. Tanpa disadari, Ranti menikmati hal itu sendirian tanpa ada manusia lain di kamarnya. Selang beberapa lama, akhirnya Dika pulang ke rumah. Ia pun melihat istrinya tidur tanpa busana. Dika pun tak bisa marah. Ia juga merasa bersalah karena tadi baru berselingkuh dengan Lucy di kantornya. Pagi hari pun tiba. Ranti menyiapkan sarapan sambil menyinggung kegiatan di atas ranjang kemarin malam. Sampai sekarang Dika tidak tahu jika istrinya telah digauli oleh makhluk astral. Alih-alih takut ketahuan selingkuh, Dika lebih banyak berdiam diri, lalu fokus menyantap masakan Ranti. Kemudian Dika pamit, karena ia harus dinas keluar kota selama 5 hari. Dika akan berangkat ke kota Makassar pada sore itu juga. Hati-hati, cepat pulang ya. Tidak lama setelah Dika pergi, Ranti didatangi oleh wanita tua yang bernama Mpo Darmi. Wanita itu hendak melamar pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Kebetulan saat itu Ranti membutuhkan jasa ART sehingga Mpo Darmi diterima untuk bekerja dengannya. Ranti tidak menaruh curiga sama sekali kepada perempuan berwajah codet itu, yang mana dia adalah sosok Darmi, wanita muda yang ada di awal film tadi yang bersekutu dengan iblis. Ranti kemudian menelpon Dika untuk memberikan kabar jika ia sudah menemukan asisten rumah tangga yang bisa membantu pekerjaannya di rumah.
Tak berselang lama, Lucy masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba Dika langsung menutup teleponnya. Ia takut ketahuan jika ia sudah punya istri. Kemudian Dika pun pergi bersama Lucy ke Pulau Samulana di kota Makassar. Malam harinya, Bodarmi berkeliling di sekitar halaman rumah. Dia seperti sudah tidak asing dengan rumah ini. Ternyata Bodarmi ingin bertemu dengan sang iblis. Bos seketika dicekik. Iblis itu menagih janji untuk diberikan anak laki-laki. Bodarmi berjanji secepatnya akan mengabulkan keinginan iblis itu. Dia pun berani mati apabila janjinya tidak ditepati. Beberapa hari kemudian, Dika akhirnya pulang ke rumah dan langsung memeluk istrinya. Lalu Ranti mengabarkan pada Dika jika ia tengah hamil. Dika merasa curiga karena ia tak pernah menggauli Ranti akhir-akhir ini. Ranti menjelaskan jika di malam sebelum Dika pergi ke Makassar, mereka pernah berhubungan. Dika masih kebingungan, namun ia pura-pura ingat agar tidak terjadi pertengkaran. Meski berusaha untuk tetap tenang, tetapi Ranti mulai menyadari jika suaminya itu tidak ingat hubungan badan malam itu. Lalu ia merasa telah dituduh selingkuh, dan ia pun marah besar kepada Dika. Kamu nuduh aku sama orang lain? Enggak. Dika, kamu kenapa? Pagi harinya, Dika curhat kepada Lucy jika istrinya tengah hamil. Padahal mereka tidak berhubungan badan sebelumnya. Malam sebelum ia pergi ke Makassar adalah malam di mana Lucy memberikan keperawanannya. Dika merasa sangat bersalah kepada istrinya. Kini Dika menyesal telah mengkhianati cinta Ranti, dan ia meminta Lucy untuk keluar dari ruangannya. Waktu terus berlalu, tak terasa kandungan Ranti mulai membesar. Di usia kehamilan yang semakin tua, kondisi tubuh Ranti mulai cepat lelah. Bodarmi dengan sabar melayani semua kebutuhan Ranti di rumah dan menemaninya sepanjang hari. Padahal ada udang di balik batu, Bodarmi menanti kelahiran anak itu untuk diberikan kepada iblis. Ranti merasa sangat sedih karena Dika tidak senang dengan kehamilan itu. Ia seperti dituduh selingkuh dengan orang lain. Bodarmi selalu menguatkan hati Ranti dan menenangkan hatinya. Di luar jendela, tampak hantu wanita mengintai gerak-gerik Ranti. Ia seolah ingin memberikan peringatan jika Ranti dalam bahaya. Saat sedang melancarkan aksi jahatnya, Bodarmi yang sibuk menyiapkan makanan melihat kucing hitam bertengger di atas meja dapur. Lalu ia menyajikan spaghetti untuk Ranti yang terlihat sangat lezat. Padahal makanan itu telah dicampuri sesuatu yang mana dapat membuat janin di dalam kandungan Ranti berjenis kelamin laki-laki. Saat Ranti hendak makan, tiba-tiba spaghetti yang disajikan Bodarmi berubah menjadi cacing. Jendela diterpa kembali oleh angin kencang. Bodarmi bergegas menutupnya. Di sana ia pun melihat hantu perempuan yang sering mendekati Ranti. Ternyata Mbo kenal dengan hantu perempuan itu. Dia adalah majikan Bodarmi saat dulu. Namanya adalah Raya. Mbo meminta Raya agar tidak mengganggu misinya. Di waktu yang sama, Dika menghibur diri di klub malam karena merasa diselingkuhi oleh istrinya sendiri. Kemudian Lucy datang untuk menggodanya, namun Dika sudah tak tertarik lagi dengannya. Lucy terus saja mengajak Dika untuk kembali berbuat khilaf. Ranti yang baru selesai makan malam langsung tidur pulas di ranjangnya. Iblis itu muncul lagi di depan Bodarmi. Iblis sudah tidak sabar menanti anak Ranti lahir. Bodarmi seketika teringat tentang masa lalunya. Ia pernah berada di posisi seperti ini, yang mana saat dulu rumah ini dihuni oleh Raya dan suaminya. Saat itu Bodarmi pun bekerja sebagai ART juga. Iblis pun menyamar sebagai suami Raya, lalu menggaulinya, dan iblis berhasil menanam benih di rahim Raya. Sama seperti Ranti, ketika dulu anaknya Raya akan dijadikan tumbal sesembahan iblis. Bodarmi hendak memberikan anak Raya kepada iblis sebagai pengganti dari anaknya sendiri yang dulu diculik dan belum dikembalikan. Namun ternyata Raya sudah tahu niat busuk itu. Dia tidak akan membiarkan janin iblis neraka itu lahir ke dunia, dan juga tak akan membiarkan rencana Bodarmi berjalan dengan mulus. Lalu Raya mengambil gunting, berniat untuk bunuh diri. Ketika itu Bodarmi berusaha menghalangi aksi Raya,
namun ia malah terkena sayatan gunting. Itulah asal muasal codet yang ada di pipi Mbok Darmi. Selesai melayani Dika, Lucy berbincang dengan kucing hitam yang ternyata berwujudan iblis. Ia berjanji akan tetap setia menjalankan perintah untuk memperbanyak keturunan iblis di dunia. Di usia kehamilan yang semakin tua, hubungan Ranti dan Dika kian merenggang. Ia pun ditengok oleh saudaranya yang bernama Tina. Ranti kemudian mengaku terlalu fokus pada perkembangan janin di dalam perutnya. Sementara itu, performa Dika di kantor ikut menurun hingga mendapatkan teguran dari atasannya. Malam harinya, Ranti mengantar Tina yang hendak pulang hingga ke depan rumah. Ia pun melihat sosok pria misterius yang sering mengamati dari luar jendela. Ranti yang ketakutan bergegas masuk ke dalam rumah, lalu memanggil Mbok Darmi untuk memeriksa pria itu. Saat Mbok Darmi membuka pintu, pria misterius itu sudah berdiri di depannya. Ternyata seluruh mereka sudah saling kenal. Bapak misterius itu bernama Galang. Dia adalah suami Raya saat dulu. Galang menyuruh Darmi untuk menghentikan aksinya, supaya tidak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia. Namun Mbok Darmi menghiraukan Galang, karena sudah menjadi tugasnya untuk mencari tumbal janin iblis. Karena Galang tidak mau pergi, Mbok Darmi kemudian menutup pintu dengan kencang sampai tangan Galang terjepit. Kasian gak sih Slur, kurang lebih selama 6 bulan, Galang mantau Ranti dari kejauhan, berniat untuk menyelamatkannya. Tapi ujungnya dia tidak berhasil dan malah berakhir terjepit pintu. Sementara itu, Ranti bersiap untuk tidur di kamarnya. Namun, cabang bayi di dalam perut mulai kontraksi. Ranti berteriak kesakitan. Di malam itu, Bo mulai melancarkan aksinya. Bo pun memotong seorang ayam yang mana darahnya akan dibaluri ke perut Ranti. Hal itu adalah upaya agar bayi yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Bo, ini apa, Bo? Setelah itu, Bo mengambil gunting, berniat akan membelek perut Ranti untuk mengeluarkan anaknya. Di sisi lain, akhirnya Galang menemui Dika. Ia berkata apabila istrinya dalam bahaya. Dulu, rumah yang mereka tempati saat ini adalah rumahnya. Rumah itu sudah dihuni oleh iblis. Banyak wanita-wanita penghuni sebelumnya yang diperkaos oleh iblis tersebut, termasuk istrinya Raya, sehingga mereka mengandung janin iblis neraka. Bayi ini tidak akan pernah lahir, iblis. Dan sekarang hal itu pun menimpa kepada Ranti, istrinya Dika. Galang berpesan jangan biarkan janin iblis itu lahir ke dunia ini, karena akan membuat dunia menjadi kacau. Saat Mbok Darmi hendak menggunting perut Ranti, seketika hantu Raya muncul dan menggagalkan aksinya. Lalu hantu Raya melempar Mbok Darmi menggunakan botol kaca. Telinga Ranti kembali mendengar suara dari dimensi yang berbeda. Ia baru menyadari jika pria yang menggaulinya malam itu bukanlah suaminya, melainkan iblis yang menjelma. Kemudian Ranti pergi mengikuti sosok hantu Raya yang hendak menyelamatkan keluarganya. Ranti lalu dibawa keluar dari rumah tersebut. Sementara itu, Dika meminta bantuan para saudara untuk segera datang ke rumah. Mereka pun memeriksa semua ruangan dalam rumah dan menemukan bercak darah di kamar Ranti. Kemudian Dika dan Pak Galang langsung mencari Ranti yang tidak ada di dalam rumah. Saat itu Ranti dibawa semakin jauh, namun Mbok Darmi seketika muncul lalu menyerangnya. Ranti yang berlari kencang tak kuat menahan rasa sakit dan seketika ia pingsan di tengah hutan. Beruntungnya, Pak Galang lebih dulu menemukan jasad Ranti. Kemudian, ia membawa Ranti masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Mbok Darmi masih terus mengejar, meski hujan turun dengan derasnya. Kemudian, Pak Galang meminta Dika untuk membawa Ranti ke tempat yang aman.
Lagi dan lagi, Bodarmi gagal dalam memberikan keturunan laki-laki untuk iblis tersebut. Sesuai janjinya, apabila gagal, maka nyawa Bodarmi yang menjadi taruhan. Kemudian muncul sosok Lucy, sekretaris pribadi Dika, yang ternyata dia adalah anak Bodarmi yang diculik oleh iblis selama ini. Lucy telah bersekutu dengan iblis. Dia lebih mendengar apa kata iblis daripada apa kata ibu kandungnya. Bodarmi pun tewas di tangan anak kandungnya sendiri. Kemudian, Lucy menyerang Dika dan merasuki tubuh Ranti. Mereka pun bertempur di bawah siraman hujan. Hingga akhirnya Pagalang datang membantu. Sebagai keturunan iblis, Lucy tak bisa dikalahkan dengan mudah. Galang terpaksa melawan sendiri agar Dika bisa membawa istrinya pergi menjauh. Ranti dan Dika akhirnya bertemu dengan sosok iblis penanam benih itu. Dika berusaha menyerang, namun tubuhnya seketika terpental. Lalu, Ranti menemukan gunting di sampingnya dan langsung menusuk perutnya sendiri agar janin iblis neraka itu mati. Hal itu membuat iblis seketika menghilang karena janin dalam rahim Ranti telah mati. Dika menangis melihat Ranti tak sadarkan diri. Ia bergegas menelepon ambulan untuk menyelamatkan nyawa istri tercinta. Di samping itu, arwah Raya tersenyum melihat Ranti yang selamat dari teror iblis dan berani mengorbankan dirinya sendiri agar janin itu tidak lahir. Sementara Lucy melangkah pergi dengan membawa dendam yang sangat besar. Akhirnya ambulan tiba untuk mengevakuasi para jenazah sekaligus menyelamatkan Ranti yang sudah sekarat. Dan film pun berakhir.